Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Malakbi, apa kabar? Agak kareba, madicen-dicen mua, baji-baji cito. Oke, bersama saya Sarifah Fatma Assegaf dalam program baru kami di Malakbi Cinema, yaitu Malakbi Show. Dan kali ini saya kedatangan tamu istimewa. Pada kesempatan kali ini, beliau adalah dedengkot film ya. Jadi kali ini kita akan berbicara masalah film. Oke, dan langsung saja saya perkenalkan siapakah beliau. Beliau adalah Kak Ras Agafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa, saya memanggil kakak ke beliau karena aku melihat beliau masih muda, ya, masih energik. Padahal kalau Alhamdulillah berkah ya. Padahal beliau sudah 75 tahun, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita juga bisa mencapai usia seperti itu ya. Karena dan beliau masih tetap fit. Nanti kita minta resep atau rahasianya nih. Oke, barangkali mau diberitahu nih apa sih rahasianya sehingga masih bisa eksis sampai sekarang Kanda? Selalu berpikir positive thinking. Masya Allah. Itu saja? Itu silaturahim. Memperpanjang umur. Ya, betul sekali. Ditingkatkan. Dan give more, banyak bersedekah. Masya Allah. Tuh tipsnya ya dari Kak Ras Agafar. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak beliau. Di usia saat ini masih tetap ingatan masih bagus. Alhamdulillah makan juga masih bisa makan apa aja ya. Iya, masih semua. Alhamdulillah. Baik. Nah, sejauh ini yang kami ketahui bahwa Kanda ini berlatar belakang perfilman ya. Bisa kami tahu nggak bagaimana sih atau bagaimana dengan hal itu? Ya, memang saya sebenarnya sebelum menjadi pegawai negeri sipil, PNS, latar belakang saya itu memang dari dunia film. Saya alumni Asdrafi Jogja, tahun 1970. Iya. Dan setelah tamat dari sana, saya sebentaran menjadi dosen di alma mater saya di Asdrafi Jogja. Iya. Lalu banyak terlibat juga dalam beberapa film yang dibikin di sekitar Jogja. Iya. Seperti misalnya Tangan-Tangan Kotor, Kambing Hitam, Sepanjang Malioboro, Pahlawan Gua Selarong, dan lain-lainnya. Iya. Banyak ya. Banyak. Kemudian setelah saya pulang kembali ke Makassar, di sini dibentuk satu sekolah teater yang namanya School of Acting. Iya. School of Acting itu dibina oleh dedengkot teater kita di Sulawesi Selatan, antara lain Pak Rahman Arge almarhum, Salimah Lombasi, dan lain-lain. Iya. Itulah yang melahirkan beberapa aktor-aktor kita di sini belakangan seperti Fahmi Sarip, Yakob Marala, dan teman-temannya. Saya juga menjadi dosen di situ, School of Acting. Iya. Lalu pada saat tahun 70-an, 71 ke atas itu, di sini banyak diproduksi film. Iya. Dengan produsernya Pak Alam Abdul Latif Makkah. Iya. Yang disingkat Alam. Jadi dia punya CP Alam. Beliaulah yang menjadi produser di sini. Yang mau berjibaku untuk
menanamkan sahamnya modalnya untuk mengembangkan perfilman di Sulawesi Selatan. Tahun 70-an ya, Kak? Ya, tahun 70-an itu. Saya belum lahir. Dibikinlah itu pada waktu itu film yang kolosal juga, judulnya Sandrego. Oh. Jadi film Sandrego itu pahlawan laut. Untuk Sulawesi Selatan, dan banyak kita syutingnya itu banyak di pulau, di lautan. Itu berlangsung 3 bulan. 3 bulan syuting siang malam di lautan dan musim hujan lagi. Luar biasa. Itu kemudian film Bombona Biri Moncong. Bombona Biri Moncong itu berlatar belakang romantika sejarah yang penulisnya adalah Rahman Parendrengi. Rahman Parendrengi membuat itu, cerita itu, dan difilmkan. Lalu setelah itu dibikinlah lagi berikutnya Senja di Pantai Losari. Saya terlibat langsung juga di situ. Bintang-bintangnya itu yang utama tuh Deddy Sitomo, dan artis dari Jakarta, Farida Aryani, artis senior. Kemudian banyak lagi di belakangnya. Setelah Senja di Pantai Losari itu ada Direktris Muda, ada Jumpa di Persimpangan, ada Embun Pagi, ya banyak. Kemudian terakhir saya terlibat langsung juga dalam film Langkah-Langkah dalam Gerimis, karya Rahman Arge, yang di dalam film itu Langkah dalam Gerimis itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita sendiri sini, yaitu Silariang. Iya. Jadi ada dulu Silariang juga judulnya, tapi itu Langkah-Langkah dalam Gerimisnya Rahman Arge. Iya. Yang ditulis oleh Rahman Arge, menjadi Silariang. Saya juga terlibat langsung di situ. Saya berperan sebagai camat satu wilayah waktu itu. Luar biasa. Dan beberapa lagi film-film ya. belakangan yang dibikin itu semua saya terlibat langsung, baik sebagai kru maupun sebagai pemain. Terutama saya banyak membantu di bidang skrip. Jadi ada hal-hal yang perlu dirubah. Seperti contohnya misalnya ketika kita membuat film Sandrego, salah satu tokoh utamanya itu meninggal. Jadi tokoh utama film itu meninggal pada saat pembuatan film itu. Itu membuat kita harus pending dan jedah beberapa saat lamanya untuk mencari figur yang mirip-mirip dia. Karena meninggal. Untung bisa dapat Wahid Chan namanya. Wahid Chan, almarhum Wahid Chan itu bintang nasional, meninggal pada saat pembuatan film itu. Lalu kita cari di mana-mana yang kira-kira mirip figurnya. Jadi terpaksa banyak yang kita ambil dari arah-arah gitu, dari arah-arah samping kan. Betul. Karena ya untuk sebuah tantangan ya. Ya betul. Nah di situ saya banyak terjun membuat skrip yang merubah karena pengalaman saya di Akademi Film itu saya terapkan di situ. Dan alhamdulillah berhasil. Luar biasa ya Kak Ras ini. Ternyata bukan hanya sebagai pemain, tetapi terlibat langsung dalam produksi, penulis skenario, bahkan mungkin sutradara. Ya bisa membantu jadi penyutradaraan, asisten sutradara. Ya. Oke, nah tentunya zaman dulu dengan zaman sekarang itu kan dah berbeda ya, berbeda dalam teknik zaman dulu seperti apa sih? Zaman tahun 70-an itu perfilman, teknik kameramen atau apa yang dipakai gitu? Sangat banyak sekali. Jadi saya juga kadang-kadang kagok gitu ya, karena apa yang saya pelajari di masa lalu itu tentu saja
tidak seperti apa lagi yang ada sekarang, karena dunia teknik, teknologi itu yang berkembang maju, kameranya begitu bagus. Dulu harus pakai trailer, macam-macam. Jadi sekarang pakai pita tidak perlu lagi kaset, kamera bergerak macam-macam. Dulu kan harus, waduh, ya, cukup melelahkan ya. Ya dulu capek sekali. Capek sekali, tapi Dan harus betul-betul tahan banting. iya, Karena sutradara, kameramen kalau sudah capek itu luar biasa, dia maki-maki ke kanan. betul. Orang Jakarta kalau datang ke sini memaki-maki kalau salah-salah. Anunya japrak lu. Oh, benar-benar. Macam dia bilang. Kita kan sering tersinggung. Iya. Tapi karena kita mau belajar, apa boleh buat, ditahan lah. Sekarang tidak ada lagi umpatan-umpat seperti itu ya Iya. kan. Semuanya sudah berlangsung baik. Dulu keras sekali. Karena keras capek sekalinya. sutradaranya zaman dulu ya. Iya, pendidikannya itu keras sekali. Dan juga masalah on time. Betul. Nah, jadi harus kita datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Iya. Kalau terlambat sedikit, wah, gawat. Betul. Karena begitulah didikan kita bagus. Karena Bagus itu. kalau ada yang terlambat berarti semua juga terlambat. Semua bisa terhambat. Betul. Kalau ada satu terlambat, dan makanya itu on time. Iya. Betul-betul sebelum waktunya itu kita sudah kumpul semua. Nah, itu pada masa lalu. Iya. Tapi sekarang itu harus seperti itu juga. Harus tetap. Harus. Kalau Iya. mau dimajukan ini perfilman seperti itu, supaya jangan ada hambatan-hambatan. Iya. Nah itu. Nah, Kanda, ini saya juga ingin bertanya, ini menurut Kanda kiat-kiat apakah yang harus dilakukan ya untuk mengembangkan dunia perfilman kita? Iya, banyak sekali sebenarnya yang harus kita lakukan di dalam rangka pembinaan dan pengembangan dunia perfilman kita di Sulawesi Selatan. Iya. Hanya saja memang kita sudah punya aset, kita sudah punya orang-orang yang cerdas di bidang film, sudah punya calon-calon sutradara, artis-artis kita sudah lumayan banyak ya. Iya. Kemudian, tetapi ada satu hal yang paling harus disiapkan adalah mecenas itu. Yang saya maksud itu adalah orang-orang yang mau berjibaku menanamkan modalnya untuk membina Betul. produksi film. Produksi film. Jadi ada orang-orang yang punya modal, itu yang harus kita cari, kita harus dekati. Iya. Untuk kita mungkin bisa berhimpun beberapa orang, seperti misalnya nih ada satu ide yang datang dari Jakarta ini kepada kami, kepada kita di sini, menantang Iya. mau membuat film Sultan Hasanuddin. Wah. Luar Beberapa biasa. waktu lalu dia nelpon sama saya, menawarkan ini. Adakah di Sulawesi Selatan itu sutradara yang sudah bisa siap untuk menggarap? Kalau eksekutif produsernya dari kita Jakarta ada. Masya Allah. Nah, kemudian setelah kita tadi berbincang-bincang dengan Salah satu salah sutradara. satu sutradara kita yang sudah punya Berpengalaman. pengalaman itu sebenarnya siap. Siap. Beliau siap, dan dia bilang di dalam pembicaraan melalui telepon tadi bahwa itu mahal itu biayanya. Tanya berapa mahalnya? 9 miliar. Waduh. 9 miliar itu kecil sebenarnya untuk sebuah film kolosal kayak Sultan Hasanuddin yang kita mau angkat. Betul. Sebab kalau dalam kalkulasi film nanti setelah jadi, karena itu dia pahlawan nasional. Nasional. Jadi filmnya kan akan beredar di seluruh Indonesia dan juga bahkan di luar negeri. Jadi pemasarannya tidak mengkhawatirkan. Untuk kembalinya modal itu tidak susah. Maka saya dengan angkuh mengatakan
kecil, meskipun saya sendiri tidak punya modal untuk itu, tapi saya yakin di daerah kita nih pasti ada orang yang mau, insya Allah, memberikan, menyumbangkan modalnya untuk membina perfilman nasional, khususnya di Sulawesi Selatan. Hanya saya kira itu salah satunya. Tapi kalau aset kita di sini banyak sudah bisa berkembang. Iya. Penonton kita juga bagus. Penonton kita lumayan ya. Lumayan. Minatnya kepada film. Beberapa contoh yang kita lihat seperti film yang baru saja beberapa bulan lalu itu Datu Muse. Datu Muse, Mai Padiapati. Itu banyak ditonton oleh masyarakat kita. Berduyun-duyun mereka datang, dan beberapa lagi produksi-produksi film di sini itu banyak ditonton oleh masyarakat kita. Jadi sudah saatnya kita berpikir untuk mengembangkan dan tidak perlu ragu. Sebab ada aset kita yang sudah siap. Nah, itu saya kira itu. Iya, sebenarnya dunia film itu sendiri kan memberikan pesan-pesan khusus ya. Iya. Kira-kira film yang baik itu seperti apa sih, Kanda? Jadi film yang bagus itu adalah paling tidak mengandung 3 unsur. Paling tidak harus mengandung 3 unsur. Iya. Yang pertama, unsur edukatif. Jadi unsur pendidikannya. Jadi sebuah film itu dipersembahkan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan unsur pendidikan yang ada dalamnya. Iya. Kemudian unsur hiburan, tentu saja. Iya. Unsur hiburan dan unsur pendidikan harus ada di dalamnya itu. Harus ada di dalam sebuah film. Iya. Jadi apabila salah satu unsur itu tidak ada, dia gagal menjadi sebuah film yang bagus. Kalau film itu tidak mendidik, itu gagal. Iya. Dia mendidik tapi tidak menghibur, gagal. Betul. Jadi harus ada edukasi, edukatif ya. Kemudian unsur entertain, unsur hiburan. Iya. Ada satu lagi unsur apa lagi itu ya? Filosofis. Harus itu. Oke. Nah, Kanda, saya melanjutkan lagi. Saat ini kan Kanda ya di usia seperti 75 tahun masih tetap eksis ya di dunia perfilman. Siapa? Kanda Rasa Ghafar masih tetap eksis. Terus ada kegiatan lain nggak selain di film? Saya sebenarnya hampir istirahat. Tapi saya merasa ditantang lagi oleh Adinda ini. Adinda dan Dinda semua tertantang saya, sehingga kegiatan-kegiatan yang lain saya juga sedikit saya sisihkan. Kemudian saya datang nih. Seperti sebenarnya jam-jam begini kan jam tidur kita sebagai orang sepuh. Iya. Tapi karena ditantang, saya bilang luar biasa. Nah, ini juga merupakan suatu niat baik untuk ikut menggairahkan. Iya, betul. Artinya kalau saya diam, siapa lagi? Betul. Ya mumpung saya masih punya waktu, masih punya semangat, saya kesampingkan semua hal-hal yang sangat privasi yang apa namanya, yang harusnya saya korbankan semua itu untuk datang ke sini dan melakukan apa yang dituntut untuk saya lakukan. Iya. Saya kira seperti itu. Jadi selain dunia perfilman ada lagi masih tetap mengajar, memberikan saya membina 2 sekolah. Saya sebagai ketua yayasan di Perguruan Nasional Maros. Iya. Itu sejak 42 tahun yang lalu. 42 tahun yang lalu saya bersama kawan-kawan mendirikan perguruan nasional itu, yang merupakan underbow dari Perguruan Nasional Makassar. Yeah. Yayasan Wakaf Merdeka, Perguruan Nasional Makassar, yang didirikan oleh para pejuang-pejuang kita. Karena 8 Oktober 1945 itu berdiri sekolah itu. Dia adalah sekolah tertua di luar Jawa. Karena dia didirikan tanggal 8 Oktober 1945. Yeah. Hanya
kurang lebih 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan kan. Oke. Kemudian saya juga membina di SMK Darussalam di Sudiang. Iya. Nah, di situ juga saya terlibat sebagai pembina dan juga sebagai ketua komite sekolah. Iya. Itu kegiatan saya. Dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti menjadi penulis kolom tetap Iya. di tabloid Target. Jadi setiap terbit itu ada kolom saya khusus di Masya situ Allah. dan saya mengisinya. Masih menulis. Ya, saya menulis terus. Karena konon kalau Luar biasa. usia-usia seperti saya ini berhenti menulis dan berhenti membaca, terancam menjadi Alzheimer, menjadi pikun. Jadi untuk menghindari pikun, saya harus banyak membaca dan menulis. Iya. Dan betul. alhamdulillah sampai usia seperti ini 75. saya belum pikun. Saya masih tahu siapa ini. Oh, ini istri Luar saya, ini bukan biasa. istri saya. Cucu sudah berapa ini Kanda? Cucu sudah banyak ya? Cucu lumayan. 8 orang, 12 orang sebenarnya, tapi yang lebihnya itu cucu tetangga. Aduh luar biasa Kanda ini dari dulu sampai sekarang suka bercanda. Mungkin salah satu resepnya beliau masih tetap awet muda dan alhamdulillah sehat. Ya. Ya kami juga mendoakan Kanda tetap sehat, tetap eksis, terus Alhamdulillah. membantu kami di Malabi Sinema, Ya. terus terlibat di program-program kami, insya Allah ke depan. Nah tak terasa kebersamaan kita bersama Kanda Ras Agafar, Dedengkot Film, maestro, kalau boleh saya katakan beliau adalah salah satu maestro. Dan sudah terkenal ya, di Maros ini siapa sih yang nggak kenal beliau? Oh iya, satu lagi pernah dapat peniti emas juga ya Kanda ya? Ya. Alhamdulillah dalam masa pemerintahan Iya. Bapak Terandes Haji Andi Najamuddin Aminullah, itu saya mendapatkan peniti emas dengan predikat seniman budayawan berprestasi. Luar biasa. Di sini selama ini. Iya. Peniti Terakhir sebelum pensiun PNS jabatan sebagai di dalam jabatan saya di ketika jadi pegawai negeri aktif. ya. Yang terakhir saja saya sebutkan karena banyak sekali. Iya. Banyak jabatan yang pernah. Yang terakhir itu saya jadi kepala bagian humas protokol Iya. selama 8 tahun. Iya. Dan kemudian menjadi kepala bagian ekonomi dan penanaman modal selama juga 5 tahunan. Iya. Dan setelah itu saya dimutasi ke kepala bidang Badan Data dan Informasi. Ya, di situ saya memasuki masa purnabakti atau pensiun. Luar biasa prestasinya Kak Ras Agafar, dan terima kasih Iya. sudah hadir di acara Malabi Show untuk kali ini. Alhamdulillah. Dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan Ras Agafar. Dan tetap saksikan channel Malabi Sinema. Tentunya di Malabi Show saya akan hadir lagi dengan tamu-tamu yang lain. Dan juga Malabi Sinema tetap berkarya mengedepankan budaya. Selamat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.